Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Kumala Dewi, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem koloid. Kelompok kami terdiri dari Alfian Yuda Pratama, absen 2, Fitriyanti Cayaningrum, absen 13, Ica Kumala Dewi, absen 14, Istiana Solehah, absen 15, Julia Tera, absen 16, dan Serlina Yumna, absen 31. Pertama-tama, kita akan membahas tentang jenis koloid. Jenis koloid dibedakan menjadi dua, yaitu komponen koloid dan sistem koloid. Komponen koloid, campuran antara air dan gula disebut larutan atau suspensi molekuler, artinya suatu campuran di mana molekul zat terlarut atau gula menyebar merata dalam molekul pelarut air. Campuran ini sering disebut campuran homogen. Contohnya, alkohol, air laut, cuka, dan sirup. Campuran air dan susu disebut koloid, yaitu antara campuran homogen dan campuran heterogen. Contohnya, kabut, tinta, dan asap. Campuran pasir dan air disebut suspensi kasar, yaitu campuran yang terdiri dari dua bagian yaitu endapan dan filtrat campuran heterogen. Berikut adalah tabel dari komponen koloid. Yang kedua yaitu sistem koloid. Sistem koloid dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase terdispersi zat terlarut dan medium pendispersi pelarut. Keduanya terdiri dari tiga fase, yaitu padat, cair, gas yang bersatu. Namun, antar fase gas dan gas tidak membentuk sistem koloid karena bercampur homogen. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari dan industri, yaitu efek tidal dan gerak Brown. Efek tidal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Berikut adalah contoh efek tidal. Contoh efek tidal dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat di bioskop. Sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Yang kedua adalah gerak Brown, adalah gerak acak. Gerak tidak beraturan atau gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Bentuk ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Berikut adalah gambar gerak Brown. Contoh gerak Brown ini terjadi pada dispersi koloid. Gerak Brown pada sistem dispersi koloid akan menyebabkan partikel koloid tersebar merata dan medium di pendispersinya, sehingga partikel koloid bersifat stabil. Selanjutnya, sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu muatan listrik pada partikel-partikel koloid. Pertama, elektroforesis, kedua, koagulasi, dan absorpsi. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Manfaat elektroforesis yaitu sebagai berikut. 1. Menerima muatan yang dimiliki suatu partikel, memproduksi barang industri yang terbuat dari karet, misalnya sarung tangan, dan mengurangi zat pencemar udara yang dihasilkan dunia industri dengan alat kotrel. Kedua, koagulasi. Apabila muatan suatu koloid dilucuti, maka kestabilan koloid tersebut akan berkurang dan dapat menyebabkan koagulasi atau penggumpalan. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri sebagai berikut. Pertama, pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dalam air laut. Kedua,
Karet dalam lateks digumpakan dengan menambahkan asam format. Ketiga, lumpur koloidal dalam sungai dapat digumpakan dengan menambahkan tawas. Soal tanah liat dalam air sungai biasanya bermuatan negatif, sehingga akan digumpakan oleh ion aluminium sulfat dari tawas. Ketiga yaitu adsorpsi, yaitu peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat tersebut menempel pada bidang penyerapan. Adsorpsi dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, penggunaan norit atau serbuk karbon untuk penyembuhan sakit perut. Kedua, proses pemutihan gula pasir pada industri gula dengan tanah di atom dan arang tulang. Ketiga, pembersihan kotoran dengan sabun. Dan terakhir, absorpsi koloid humus oleh koloid tanah liat. Yang ketiga dari sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid dengan fase terdispersi suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dengan fase pendispersi sangat kuat. Sedangkan koloid liofob merupakan koloid dengan fase terdispersi, tidak suka menarik fase pendispersi. Hal ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel fase terdispersi dan dengan fase pendispersi lemah. Berikut adalah tabel dari koloid liofil dan koloid liofob. Yang keempat adalah koloid dalam penjernihan air. Terdiri dari 3, yaitu koagulasi atau penggumpalan kotoran, penyaringan, dan disinfektan. Koagulasi atau penggumpalan kotoran adalah koagulan yang digunakan adalah tawas, K2SO4, Al2SO43. Partikel ini akan mengabsorpsi tanah dan kotoran lainnya, kemudian menggumpal dan mengendap. Kedua, penyaringan. Hasil dari koagulasi dipisahkan dengan cara penyaringan. Hasil air menjadi jernih. Penyaringan yang biasanya digunakan adalah lapisan pasir. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid terdiri dari 2. Yang pertama yaitu cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah dengan mengubah partikel-partikel larutan yang terdiri dari molekul-molekul atau ion-ion menjadi partikel koloid, yaitu bisa dilihat di reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Yang kedua yaitu cara dispersi. Partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Ini juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, cara mekanik. Contohnya, sel belerang dapat dibuat dengan menggaruk serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. Yang kedua, cara peptilasi. Peptilasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Contohnya, agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselusa oleh aseton, karet oleh bensin, dan lain-lain. Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S dan endapan AlOH3 oleh AlCl3. Yang ketiga adalah cara busur Bredig. Cara busur Bredig digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dengan medium dispersi. Kemudian, diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Mula-mula, atom-atom logam akan terlempar ke dalam air, lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi, sehingga membentuk partikel koloid. Jadi, cara busur ini merupakan gabungan cara dispersi dan cara kondensasi. Yang terakhir yaitu cara homogenisasi. Cara homogenisasi.
Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misalnya, untuk membuat koloid tipe emulsi seperti susu pada pembuatan susu. Ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem koloid. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.